Buku ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan ajaran agama apapun. Teori awan adalah refleksi batiniah untuk memperdalam hubungan spiritual secara personal, yang bisa berjalan berdampingan dengan keyakinan keagamaan apapun. Ia bukan jalan baru, melainkan jendela tambahan menuju keheningan dan keikhlasan di hadapan Tuhan. Di dunia yang penuh keraguan, kelelahan, dan kebingungan akan makna hidup, saya, seperti banyak orang lainnya, pernah bertanya, di mana Tuhan dalam semua ini? Mengapa manusia diberi kekuasaan tapi juga begitu rentan terhadap penderitaan? Apakah hidup ini sekadar rantai peristiwa tanpa arah? Ataukah ada maksud lebih dalam yang tak terlihat oleh mata biasa? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak saya jawab dalam satu malam. Ia datang seperti hujan, perlahan, terus-menerus, lalu tiba-tiba membasahi seluruh batin. Dan dari perenungan panjang itulah, lahirlah sesuatu yang saya sebut teori awan. Teori awan bukan agama. Ia bukan juga penolakan atas agama. Ia adalah jendela baru untuk melihat Tuhan, bukan sebagai sosok yang jauh dan menakutkan, melainkan sebagai sumber kekuasaan yang penuh kasih, yang telah menanamkan percikan kuasanya ke dalam setiap diri manusia. Kita tidak dilahirkan lemah, kita hanya belum sadar bahwa kekuatan kita berasal dari Sang Maha Kuasa. Dalam teori ini, penderitaan bukan hukuman, tetapi pengingat. Kekuasaan bukan dominasi, tetapi amanah. Kebaikan bukan dogma, tetapi daya tumbuh. Dan agama adalah salah satu jalan penting untuk mengarahkan kesadaran pada cahaya ilahi. Namun, dalam perjalanan spiritual, kita juga diajak untuk tidak berhenti pada ritual, melainkan menggali makna terdalam di baliknya. Namun, pada hakikatnya, agama dan kesadaran dapat saling menguatkan. Saya menulis buku ini bukan karena saya merasa tahu segalanya. Tapi karena saya percaya, kesadaran adalah satu-satunya jalan menuju kekuasaan sejati. Dan kesadaran itu harus dilatih, dibagikan, dan dihidupi. Seperti awan di langit, yang hadir bukan untuk dipuja, tetapi untuk memberi teduh, demikian pula buku ini saya hadirkan, sebagai naungan sederhana di tengah panasnya pencarian makna. Teori awan bukan jawaban final. Ia adalah undangan, untuk melihat hidup dari ketinggian spiritual, agar kita tidak hanya berjalan di bumi, tetapi juga mengingat bahwa langit selalu terbuka. Kau bukan setetes air di lautan. Kau adalah lautan itu sendiri, dalam setetes air. Rumi, penyair Sufi, Islam.